Halo pebisnis dan entrepreneur Indonesia, jumpa kembali di podcast Kopi Bi. Kumpul, obrol, persoalan Indonesia dan bisnis. Hari ini saya dengan Elfrida Napitupulu, bersama saya Bapak Said Kelana Asnawi, Dekan Pasca Sarjana Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi. Hari ini topik kita adalah kurs tukar. Kita langsung ya Pak. Nah, terkait dengan kurs tukar ini, pemahaman kita terkait kurs tukar ini, apalagi kalau kita kaitkan dengan hukum supply dan demand dalam membantu perusahaan mengantisipasi fluktuasi kurs tukar ini, gimana ya Pak kira-kira? Saya izin minum kopi dulu, Bu. Silakan Pak Said. Baik, terima kasih. Saya kira ini adalah pertanyaan mendasar kita. Jadi dalam ekonomi itu terdapat hukum yang paling mendasar, yaitu tentang supply dan demand. Jadi kita perlu tahu bahwasanya kurs itu adalah harga sebuah mata uang. Jadi harga sebuah mata uang terhadap mata uang lainnya. Jadi misal harga dolar terhadap rupiah. Oke. Nah, jadi harga dan jumlah ketersediaan itu adalah merupakan komplement. Quantity. Jadi kalau kita bicara soal kurs dolar misalkan, maka harga dolar, maka besarnya harga dolar itu tergantung dari quantity ketersediaan dolar. Nah, jadi itu adalah hukum yang pertama kalau kita menggunakan supply demand. Yang kedua, supply dan demand itu mempunyai hubungan yang terbalik atau tidak sama antara harga dengan jumlah, di mana kalau ya hukum demandnya itu kalau dia hubungan terbalik antara harga dengan jumlah ketersediaan. Jadi kalau tersedia dalam jumlah yang banyak, maka harga dolarnya akan turun. Sementara fungsi supply itu adalah hubungannya positif. Jadi kalau dia harganya akan naik, maka dia akan diikuti dengan jumlah penawaran yang makin tinggi. Nah, adanya hubungan yang terbalik ini, kalau secara ekonomi itu dia akan menjadi semacam begini. Nah, titik potongnya ini adalah kira-kira equilibrium, keseimbangan, itulah kurs yang terjadi. Nah, pertanyaan Ibu tadi adalah berkenaan dengan apa yang harus diantisipasi. Nah, dalam hal ini sebenarnya secara sederhana sekali kita bisa melihat semua faktor ekonomi dan lain-lainnya dengan mengubah faktor-faktor itu, dia berpengaruh terhadap kurva yang mana. Jadi apakah terhadap kurva demand ataukah terhadap kurva supply-nya. Itu yang pertama. Yang kedua itu besarannya, arahnya. Jadi apakah dia akan menyebabkan peningkatan atau penurunan. Nah, perubahan dari kurva demand dan supply ini serta naik atau turunnya kurva ini akan membentuk kurs yang baru. Nah, kurs yang baru inilah yang nanti perlu diantisipasi oleh para pebisnis itu. Jadi pebisnis itu dapat secara implisit memperhatikan kira-kira perubahan ekonomi ini akan menyebabkan fungsi demand-nya berubah atau supply-nya berubah, sehingga dia bisa nanti mengestimasi kursnya akan naik atau turun, dan itu berguna untuk antisipasi bisnisnya. Ya. Nah, ini terkait dengan valuta asing kan ya Pak Said ya. Nah, kira-kira tuh dari sisi perusahaan Pak, gimana ya mereka bisa merespon dalam permintaan valuta asing sehingga bisa melindungi keuntungan mereka nih dari fluktuasi itu Pak? Baik, nah tadi kita sudah sampaikan kita perlu melihat terhadap perubahan fungsi demand serta fungsi supply-nya ya Bu ya. Nah, kemudian ini nanti akan merubah kurs. Jadi ada kurs keseimbangan yang baru. Katakan dari 15.000 menjadi 15.100. Nah, rupiah per dolar gitu kan. Nah, jadi dari perubahan kurs ini dia nanti akan berdampak terhadap penerimaan ataupun biaya terhadap ekspor ataupun impor. Jadi kalau dikembalikan menjadi rupiah, dia bisa berubah nilainya dengan perubahan kurs itu. Nah, hal ini harus diantisipasi dalam pengertian jika dia nanti itu mengalami suatu potensi kerugian. Nah, mungkin dalam topik yang lain kita akan bicarakan itu namanya lindung nilai. Tetapi yang perlu kita waspadai juga dari adanya perubahan kurs ini, maka besaran biaya dan besaran revenue atau besaran kalau kita berinvestasi, besaran returnnya
itu tidak serta-merta sama dengan tingkat return-nya. Nah, jadi dia dipengaruhi oleh kurs dan ini biasanya dikenal sebagai effective financing rate-nya. Jadi tingkat return atau cost efektifnya, realnya berapa. Nah, itu adalah dipengaruhi oleh kurs. Oh, berarti IFR ya Pak, Ya, Effective betul. Financing Rate. Nah, kira-kira kalau boleh Bapak buat sedikit lebih komprehensif, gimana sih pemahaman Effective Financing Rate ini Pak? Dalam kaidah perusahaan sehingga mereka itu bisa merencanakan strategi keuangan, sehingga bisa mitigasi resiko terkait dengan kurs tukar ini nih Pak Said. Jadi mungkin katakan saja sebuah perusahaan itu berhutang $1 ya Bu ya, $1, kemudian kurs sekarang Rp10.000. Berarti kalau dirupiahkan dia akan memperoleh uang Rp10.000. $1 kemudian dia membayar bunga katakan 5%. Berarti nanti dia akan bayar 1,05. $1,05 ya. Tapi kalau kurs berubah dari 10.000 ke 11.000, maka berapa rupiah yang dia harus bayar? Nah, itu adalah 11.000 kali 1,05. Oh, itu terkait hukum satu tukar itu ya Bukan, Pak ya? itu terkait dengan effective financing rate-nya. Effective financing rate-nya, jadi oke. dengan demikian tingkat bunga yang dibayarnya itu bisa jauh lebih tinggi dibandingkan bunga nominalnya itu Bu. Jadi kalau tadi saya misalkan katakan bunganya 3%, kemudian rupiah mengalami depresiasi turun 5%, maka bunga yang dibayar itu realnya itu jadi 8 Bu, 8,8. Jadi bukan 3% tetapi 8,8 sekian lah persen. Nah, yang patut diperhatikan di sini Bu, si importir atau debitur itu membayar 8%, tetapi si krediturnya itu hanya menerima 3%. Nah, ini ada selisih 5% yang tidak diterima oleh kreditur itu. Dan itu menyebabkan susah di deal Bu. Jadi gini, saya merasa bayar ke Ibu 10%. Tapi Ibu merasa menerima, enggak saya cuma terima 2%. Kita nggak bisa salaman itu Bu. Iya betul. Nah, saya jauh bedanya. Jauh bukan, saya bayar 10 kata saya. Iya. Mahal sekali, tapi Ibu tetap terima 2%. Nah, 8%-nya kemana Bu? Iya. Itu jin Bu. Nah, kan Ibu nggak terima, tapi saya bayar kan? Nah, itu Bu. Nah, yang begitu itu perlu diantisipasi karena itu akan sulit dirundingkan. Jadi di kurs ini ada jinnya Bu. Nah, ya itu tadi tidak sama antara yang kita bayar, persentase yang saya bayar dengan yang krediturnya terima, dan itu saya kira sulit dinegokan Bu. Tidak ada di situ Ibu melakukan eksploitasi atau ingkar janji menaikkan bunga. Nah, tadi Ibu tetap terima 2%, sementara saya misalkan harus bayar 10%. Berarti ini harus benar-benar bisa diantisipasi seefektif mungkin ya Pak. Mengantisipasi financing rate ini ya Pak ya. Nah, itu nanti mungkin dengan yang kita kenal dengan lindung nilai Bu, supaya dia tingkat itunya bisa terantisipasi. Pak, ini kita mau tanya, kan tadi dengan kurs sebagai harga yang ditentukan oleh supply dan demand. Kira-kira dari sisi perusahaan ini gimana dia bisa memanfaatkan informasi ini Pak supaya keputusan yang dia buat tuh bisa lebih baik, mitigasi resiko yang dia buat tuh sangat baik gitu loh Pak Said. Ya, pertama artinya kurs itu mesti berubah ya Bu, sesuai dengan perubahan dari situasi bisnis dan ekonomi. Tadi akan kelihatan kepada fungsi supply dan demand. Jadi sebenarnya itu juga bisa diprediksi. Prediksi ya, bukan dipastikan. Nah, dengan bisa diprediksi itu artinya pihak bisnis, investor dan lain-lainnya harusnya bisa menyesuaikan dengan adanya perubahan kurs itu. Jadi kalau dia itu berkenan dengan penerimaan, berarti nanti harus dapat disesuaikan pengeluarannya. Kalau dia itu berkenan dengan biaya, berarti harus bisa disesuaikan berkenan dengan penerimaannya. Nah, selama itu menjadi balance, bisa dihitungkan, maka kurs ini aman terhadap perusahaan. Tetapi kalau dia tidak balance dalam keadaan yang katakanlah buruk, nah ini dia akan membawa bencana. Katakan cost-nya naik, tetapi revenue-nya
tidak bisa naik, tidak berubah, dan itu kan menjadi bencana bagi perusahaan. Oke, Pak, saya tertarik dengan istilah namanya hukum satu harga. Nah, ini apa ya Pak, dan gimana cara dia melakukan supaya dari sisi perusahaan ini menguntungkan Pak dalam menghadapi fluktuasi yang tadi Pak Said omongin, fluktuasi kurs tukar tuh Pak Said. Ya, jadi secara ekonomi kita ada klausul itu hukum satu harga ya. Iya. Hukum satu harga itu artinya barang itu semestinya harganya sama. Jadi kalau dia harganya tidak sama, itu akan terjadi aliran barang dari yang harganya murah ke harganya yang mahal, dan itu nanti dari yang murah ini akan terjadi kenaikan demand, harganya akan naik. Di tempat yang mahal itu akan terjadi kenaikan supply, harganya akan turun. Nah, itu harga. Jadi dalam konteks ini kurs itu berlaku. Jadi misal begini, yang paling sering di textbook itu disampaikan harga McD. Katakan kalau harga McD di Amerika itu $4, kemudian di Indonesia 50.000, mestinya adalah $4 sama dengan 50.000. Betul. Atau kursnya itu 12.500 per dolar. Nah, penentuan 12.500 per dolar ini, kira-kira estimasi ini adalah dengan mendasarkan hukum satu harga ini. Oke. Nah, tentu dalam prakteknya ada diskrepensinya dengan berbagai tarif pajak dan lain-lainnya. Jadi kemudian kita bisa melihat nanti dalam banyak barang-barang yang sifatnya tradable, misalkan handphone, kita bisa bandingkan, harga handphone di luar negeri katanya di Jepang sekian, di Indonesia sekian, berapa itu rupiahnya? Ternyata nggak sama dengan kursnya. Memang itu ada diskrepensinya. Oke, keren banget Pak. Pertanyaan terakhir nih, kira-kira dari terkait tadi hukum supply dan demand, kemudian kurs tukar, kira-kira konklusi yang sederhana sehingga pebisnis ini bisa memanfaatkan informasi ini sehingga mereka tuh bisa membuat keputusan bisnis yang lebih tepat, Pak. Pertama, segala sesuatu itu kalau lihat dari sini dia tergantung dari fungsi supply dan demand. Betul. Jadi pebisnis dapat memperhatikan faktor-faktor yang terjadi, apapun juga yang disebutkan, katakan inflasi, kenaikan ini, perang, lain-lainnya itu nanti berubah saja dalam fungsi supply dan demand, dia akan naik atau turun gitu. Oke. Nah, kedua, kurs ini nanti itu bisa mengubah hasil investasi ataupun cost. Nah, tadi yang seperti saya contohkan tadi itu bisa tidak deal itu saya membayar 10%, tapi ibu katakan kreditur dari luarnya cuma menerima 2%. Ini ada gin game-nya ini. Iya. Nah, gin game ini harus diantisipasi, artinya itu nggak mudah dealnya. Dan kita perlu mengantisipasi supaya jangan terasa 10%, misalkan lebih rendah. Nah, itu nanti kita bisa harus lakukan lindung nilai, ya, lindung nilai itu. Jadi setiap orang yang mengalami, artinya bagian bisnisnya itu ada dengan hubungan internasional, berkenaan dengan kurs tukar, dia wajib, saya kira dalam mindsetnya itu untuk mempertimbangkan lindung nilai ini terhadap potensi risiko itu. Tapi saya kira ini mungkin topik yang berikutnya lain. yang kita bahas ya. Nah, tadi satu lagi Bu, hukum satu harga. Betul. Ya, jadi di mana-mana barang itu nanti kira-kira harganya seharusnya sama. Kayak ekivalen gitu ya, Pak ya. Ekivalen ya, nanti artinya itulah jadi patokannya itu. Iya. Dan itu nanti harga secara umum dia menjadi inflasi. Itulah sebabnya pemerintah punya perhatian concern yang tinggi terhadap inflasi, karena suka tidak suka secara teoretik dia berpengaruh terhadap kurs tukar. Oke, terima kasih Pak Said. Hari ini kita membahas sangat komprehensif terkait dengan kurs tukar. Kita juga membahas tentang hukum supply dan demand dan hukum satu harga. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Untuk informasi lebih lanjut, yuk kita lihat informasi melalui website di Pasca Sarjana Institut Bisnis dan Informatika Quick Giangi. Growth your business. Sampai jumpa. Ayo bergabung di kampus IB Quick Giangi.